Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada tim kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri dari pelaksanaan debat competition di UNY tahun 2021, serta teman-teman peserta debat competition UNY tahun 2021, dan juga kepada semua pihak yang menonton tayangan dari video dari tim kami. Baik, sebelumnya perkenalkan saya untuk bisa memperkenalkan dari tim kami dari Universitas Gadjah Mada dengan nama tim Demuk, dan saya sendiri Sigit Bel Cahyanto selaku pembicara pertama dari tim kami. Baik, tim kami menyatakan kesetujuan terhadap adanya mosi tersebut atau menyatakan pro terhadap adanya mosi. Dewan menolak adanya skema hutang luar negeri untuk pengadaan alutsista di negara kita. Baik, berdasarkan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan adanya kritik dari berbagai banyak pihak terkait dengan rencana pembelian alutsista yang bernilai sekitar 1.700 triliun yang sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan peraturan pemerintah dan juga rancangan aturan presiden di Reperpres tahun 2021 sampai dengan 2024. Hal ini dikatakan tidak efisien dan tidak efektif dalam pengeluaran dan keamanan negara. Baik, berdasarkan dari mosi tersebut ada beberapa alasan kami mengapa kami menyatakan kesetujuan kami terhadap adanya mosi tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah seharusnya bisa membentuk adanya perekrutan komponen cadangan ataupun Komcat untuk bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk bisa meminimalisir adanya pengeluaran anggaran negara di bidang alutsista. Karena di sini Indonesia bisa mengadakan program wajib militer bagi rakyat Indonesia sehingga nantinya rakyat Indonesia bisa memiliki jiwa militer untuk bisa menghadapi adanya musuh ataupun penyerang ketika sewaktu-waktu menyerang Indonesia. Hal ini tidak perlu adanya alutsista, bukan berarti tidak perlu, namun di sini kita harus meminimalisir adanya pengeluaran terhadap alutsista tersebut. Kemudian yang kedua, Indonesia saat ini masih mengalami pandemi COVID-19, di mana kita tahu seharusnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara itu dialokasikan untuk penanganan kasus COVID-19. Karena di sini baik dari segi sektor ekonomi, pariwisata, sosial, dan budaya itu sangat berdampak besar. Maka dari itu seharusnya yang menjadi prioritas Indonesia sekarang ini adalah di sektor ekonomi dan juga pariwisata. Karena Indonesia perlu memulihkan kembali akibat adanya dampak dari COVID-19 saat ini. Kemudian kita tahu bahwasanya Indonesia saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Di mana kalau kita tahu bahwasanya di pasal 12, apabila Indonesia dalam keadaan yang kegentingan yang memaksa, Presiden berhak membentuk suatu peraturan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Di mana peraturan itu nanti berkaitan dengan pembelian dari alat alutsista dan juga pertahanan dan keamanan NKRI. Dan di sini kita tahu bahwasanya Indonesia itu masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak terjadi perang dan masih dalam keadaan damai. Namun di sini hal yang perlu diperhatikan bahwasanya apabila kita ingin membeli alutsista itu merupakan hal yang kurang efisien dan kurang tepat waktu apabila dilaksanakan di masa sekarang ini. Kemudian kita tahu bahwasanya jika tersedia adanya anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah itu bisa membuat program ataupun bisa membuat suatu program kerja yang meningkatkan kapabilitas dan skala dari SDM di negara kita. Karena kita tahu bahwasanya kapasitas dari sumber daya manusia di Indonesia itu masih sangat minim dan masih sangat kurang dari berbagai bidang dan dari berbagai kapasitas dan probabilitasnya. Maka dari itu pemerintah seharusnya bisa membuat program untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa meningkatkan kemampuan, kualitas, sumber daya bersaing dan berpikir untuk bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan kemudian apabila kita tahu bahwasanya rancangan anggaran tersebut itu apabila kita ajukan sebagai realisasi dana untuk bisa membeli alutsista, itu akan menambah hutang luar negeri karena Indonesia sudah banyak hutang ke luar negeri. Maka dari itu apabila adanya alutsista tersebut itu ada di negara kita, maka hutang yang ditanggung oleh negara kita akan bertambah besar dengan total 6.331 triliun. Dan hal ini apabila kita tidak sesuai dengan jangka tempo yang akan kita bayarkan, maka Indonesia akan mengalami kerugian bernilai 2.143 triliun berdasarkan data dari Reperpres Presiden tahun 2021. Kemudian di sini kita juga tahu bahwasanya sektor pendidikan itu merupakan kunci utama kita untuk bisa membentuk sumber daya manusia. Indonesia bisa membentuk negara Indonesia yang bersatu padu dengan persatuan Indonesia berdasarkan sila yang ketiga, itu dengan kita menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kita bisa meningkatkan semangat cinta tanah air kita dengan pendidikan bela negara, dengan pendidikan cinta tanah air di pendidikan kewarganegaraan. Maka dari itu Indonesia akan maju, Indonesia akan bersatu dan ampuh untuk bisa mempertahankan keamanan dan keamanan dari suatu bangsa kita dengan kesatuan yang kuat. Maka itulah kunci utama suatu pertahanan dan keamanan dari suatu negara itu sendiri. Maka dari itu tim kami menyatakan pro apabila Dewan menolak adanya utang dari luar negeri tersebut ataupun
pembayaran utang dari skema luar negeri. Baik, apabila kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas alokasi dan kesempatan waktu untuk kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.